Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang varian simpangan baku, kemencengan, keruncingan pada data tunggal. Nah, untuk varian dan simpangan baku kita membutuhkan tabel tambahan ya. Berarti XI min X bar, XI min X bar kuadrat, FI dikalikan XI min X bar kuadrat. Nah, untuk menghitung kemencengan kita butuh kolom tambahan yaitu XI min X bar pangkat 3. Setelah itu FI dikalikan XI min X bar pangkat 3. Nah, untuk keruncingan kita butuhkan tabel tambahan XI min X bar pangkat 4. Setelah itu FI dikalikan XI min X bar pangkat 4. Nah, kita mulai dulu untuk menghitung rata-rata. Nah, ini adalah modal kita untuk menghitung rata-rata. Berarti XI dikalikan dengan FI. Nah, setelah itu kita turunkan. Sudah ketemu ya, kita jumlahkan. Yang kita butuhkan itu adalah jumlahnya. Nah, setelah itu kita juga butuh jumlah dari frekuensi. Nah, kita masukkan ke rumus menghitung rata-rata, yaitu sigma XI FI itu adalah 3390 dibagi dengan sigma FI yaitu 60. Nah, sudah ketemu rata-ratanya 56,5. Setelah itu kita menghitung XI min X bar, berarti kita sudah menghitung ke varian dan simpangan baku ya. Berarti XI itu nilainya dikurangi dengan X bar 56,5. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Hasilnya kita kuadratkan. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah juga. Nah, untuk kolom selanjutnya kita kalikan hasilnya dengan FI. Kalikan dengan FI. FI itu adalah frekuensinya. Oke, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, kita butuhkan adalah jumlah. Kita jumlahkan. Nah, sudah ketemu hasilnya. Setelah itu kita menghitung varian dan simpangan baku. Berarti kita masukkan rumus ya. Rumusnya adalah sigma FI dikalikan XI min X bar kuadrat dibagi dengan N-1. Tadi sudah kita hitung sigma FI dikalikan XI kuadrat itu adalah ini ya. Nah, jumlahnya adalah 3965 dibagi dengan 60 dikurangi 1, berarti 59. Berarti bisa kita hitung dibagi dengan 59. Nah, ketemu ya. Berarti kita masukkan itu hasilnya adalah 67, kita bulatkan 20. Setelah itu kita menghitung simpangan baku, berarti akar dari varian, berarti akar dari 67,20. Nah, setelah itu kita bisa menghitung pakai SKRT ya. Nah, setelah itu berarti ketemunya adalah hasil akarnya itu adalah 8,19. Nah, berarti kita bisa membulatkan itu jadi 8,20 seperti itu. Nah, sudah ketemu untuk varian dan simpangan baku. Selanjutnya kita menghitung kemencengan. Kalau kemencengan itu XI min X bar itu kita pangkatkan 3. Berarti ini XI min X bar kita pangkatkan dengan 3. Nah, sudah ketemu hasilnya, kita turunkan. Dan kolom sebelahnya kita kalikan hasilnya dengan FI. Nah, kita turunkan ke bawah. Yang kita butuhkan adalah jumlahnya, berarti kita jumlahkan terlebih dahulu.
Nah, sudah ketemu ya. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan ke dalam perhitungan. Nah, untuk koefisien kemencengan itu berarti rumusnya itu alfa 3 sama dengan sigma Fi dikalikan Xi min X per pangkat 3 dibagi dengan N dikalikan S pangkat 3. S di sini adalah simpangan baku pangkat 3, seperti itu. Berarti untuk yang ini yang kita udah cari tadi ya, yang kita udah jumlahkan itu negatif 2295 dibagi dengan N-nya 60, sedangkan simpangan bakunya itu sudah kita cari tadi yaitu 8,2, tapi di sini dipangkatkan 3. Nah, berarti kita bisa menghitung ini negatif 2295. Nah, berarti ini bisa kita hitung pakai di Excel sekalian ya. Berarti kalau semisalkan kita hitung, berarti 60 dikalikan dengan 60 kita kalikan dengan 8,20 dipangkatkan 3. Nah, ketemunya adalah ini. Nah, berarti kalau misalkan kita bagi, berarti 2295 itu kita bagi dengan, nah hasilnya ini ya, tapi dia negatif 0,69. Kita bulatkan, maaf ini tadi kurang 0. Nah, itu adalah koefisien kemencengan atau squeeze. Nah, untuk mencari koefisien kemencengan atau squeeze itu ada kriterianya ya. Berarti kalau misalkan kita mau lihat, nah ini adalah penampakan dari kemencengan. Ini namanya adalah kurva simetris. Bentuknya ini itu sama dengan kurva menceng ke kiri. Kalau yang ini itu adalah kurva menceng ke kanan. Nah, untuk menceng ke kiri dan ke kanan sudah kita hitung tadi ya. Kita udah menghitung alfa 3. Nah, ini di sini ada ketentuannya. Kalau alfa 3-nya itu hasilnya 0, berarti kurvanya simetris. Kalau alfa 3-nya lebih besar dari 0, berarti kurvanya positif atau menceng landai ke kanan. Kalau alfa 3 itu kurang dari 0, kurva negatif atau menceng atau landai ke kiri, seperti itu. Jika alfa 3-nya itu lebih besar, negatif 2, kurang dari 2, maka bisa disebut dengan distribusi normal, seperti itu. Nah, kita kembalikan ke tadi, ketemunya adalah negatif 0,069, berarti dia masuk ke negatif ya, berarti masuk ke ini. Kurang dari 0 berarti masuk ke kurva negatif, berarti kurvanya menceng atau landai ke kiri. Kalau misalkan Anda buat itu bentuknya jadi seperti ini. Nah, untuk kurtosis atau keruncingan berarti nanti bentuknya seperti ini ya, ada leptokurtis, ada platykurtis, ada mesokurtis. Nah, untuk menentukannya kita harus menghitung alfa 4 terlebih dahulu. Kalau misalkan alfa 4 itu lebih besar dari 3, dia masuk ke meruncing atau leptokurtis. Kalau alfa 4-nya kurang dari 3, dia masuk ke platykurtis atau mendatar. Dan alfa 4 itu sama dengan 3, berarti dia masuk ke mesokurtis atau normal. Oke, kita cek untuk soal tadi kita masuk ke yang mana ya. Nah, setelah itu kita menghitung Xi min X per pangkat 4, itu kita mengalihkan Xi min X bar
yang ini, tapi kita pangkatkan 4. Nah, kita tarik ke bawah. Setelah itu hasilnya kita kalikan dengan FI. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah dan kita butuhkan adalah jumlah. Nah, ketemu ya. Setelah itu kita masukkan. Nah, ini tadi dah. Berarti untuk sigma FI dikalikan X min X bar pangkat 4 itu adalah 647438,75 dibagi dengan N-nya 60, S pangkat 4, S-nya tadi 8,20 ya, dipangkatkan 4 seperti ini. Nah, ini kita tinggal rubah pangkat 4. Nah, berarti sama dengan di sini dibagi dengan, nah berarti ketemunya adalah 2,38661, kita bulatkan jadi 2,39. Nah, berarti kita bisa menarik kesimpulan dia masuk ke jenis apa seperti itu. 2,39 berarti kurang dari 3, berarti dia masuk ke kurva Platy-Curtis atau mendatar. Kalau semisalkan kita gambar itu adalah yang seperti ini ya, jadi dia bentuknya agak mendatar seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke menghitung varian simpangan baku, kemencengan dan keruncingan pada data kelompok. Nah, untuk kolom-kolomnya sama, tetapi yang membedakan untuk ininya XI-nya itu kita masuk ke interval nilai ya. Jadi 42 sampai 46, 47 sampai 51 seperti itu. Nah, untuk frekuensinya sudah diketahui. Nilai tengah dari 42 sampai 46 itu adalah 2, 3, 4. Berarti 44. Di sini 49, 54, 59, 64, 69, 74. Nah, seperti itu. Berarti setelah itu kita mengalihkan XI dikalikan XFI. XFI dikalikan. Nah, tinggal kita tarik ke bawah ya. Yang kita butuhkan adalah jumlahnya. Nah, kita jumlahkan. Nah, ketemu setelah 41. Berarti rata-ratanya adalah jumlah data dibagi banyak datanya ya. Nah, berarti kita bisa membulatkan 2 angka di belakang koma. Nah, jadi kita pakainya 59,85. Berarti XI-nya adalah dikurangi X bar-nya adalah 59,85. Nah, tarik ke bawah. Setelah itu hasilnya kita kuadratkan. Setelah itu kita tarik ke bawah. Setelah itu nilainya kita kalikan dengan FI. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah, kita jumlahkan ya. Nah, kita masukkan ke rumus varian ya. Berarti
sigma FI dikalikan XI min X bar kuadrat dibagi dengan N-1 itu sama dengan, berarti total yang ini tadi FI dikalikan XI min X bar kuadrat dibagi dengan N-1, N nya adalah 40, kita kurangi 1 jadi 40. Nah hasilnya berarti kita bisa hitung ya, hasilnya dibagi 40, berarti ketemunya adalah 52,38 kita bulatkan. Nah setelah itu kita menghitung simpangan baku, berarti simpangan baku itu adalah akar dari varian, berarti akar dari 52,38, berarti kita cari akarnya dulu, ketemunya adalah 7,24, kita bulatkan juga. Nah selanjutnya kita menghitung koefisien kemencengan atau squeeze, berarti kita XI min X barnya kita pangkatkan 3 ya, berarti XI min X bar ini kita pangkatkan 3. Nah sudah ketemu, kita tarik bawah, setelah itu hasilnya kita kalikan dengan FI frekuensi. Nah kita tarik ke bawah dan kita jumlahkan seperti itu, kita jumlahkan. Nah sudah ketemu, tinggal kita masukkan ke dalam rumus, berarti rumusnya itu adalah sigma FI dikalikan XI min X bar pangkat 3 dibagi dengan N dikalikan S pangkat 3, berarti ini itu adalah 756,93, kita bulatkan ya, berarti ini itu N nya tadi 41 dikalikan dengan S nya adalah 7,24 dipangkatkan 4, maaf dipangkatkan 3. Nah berarti kita bisa hitung sama dengan 41 dikalikan dengan 7,23 dipangkatkan 3. Nah ketemunya ini ya, berarti bisa langsung kita dibagi dengan, nah berarti ketemunya adalah 0,049 kita bulatkan. Nah berarti dia masuk ke kriteria yang apa, seperti itu. Nah berarti tadi kan 0,049, berarti lebih besar dari 0, berarti dia masuk ke kurva positif atau menceng landai ke kanan, berarti masuk ke ini ya. Nah seperti itu. Nah selanjutnya kita menghitung keruncingan. Nah keruncingan berarti XI min X barnya kita pangkatkan 4. Nah kita tarik ke bawah, setelah itu kita kalikan hasilnya dengan FI. Nah ini kita jumlahkan, nah ketemu seperti itu ya. Oke selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, berarti ini itu udah kita hitung tadi, ketemunya adalah ini ya,
288.947. N nya adalah, ini bisa di copy, tapi pangkatnya dia pangkat 4. Pangkat 4. Nah, berarti kita bisa menghitung nilainya ya. Berarti kalau misalkan, nah ini kan tadi pangkat 3, sekarang kita pangkatkan 4. Nah, setelah itu berarti hasilnya adalah ini dibagi hasil pembagiannya yang tadi ya. Berarti 257. Nah, hasilnya udah ketemu 2,58, kita bulatkan. Nah, seperti itu. Nanti silahkan dicek. Kalau misalkan nanti di ujian itu tidak ada ketentuan menggunakan apa, Anda bisa menggunakan Microsoft Excel. Kalau misalkan ada ketentuan, berarti Anda menghitung semua ini menggunakan kalkulator. Seperti itu. Nah, kita tarik kesimpulan ya. Untuk kurtosis keruncingan 2,58 itu masuk ke kriteria dia masih kurang ya, kurang dari 3, berarti dia masuk ke kurva platypurtis atau mendatar. Berarti gambarnya adalah yang tengah ini, seperti itu. Nah, saya rasa cukup sekian dulu. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan lewat WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.